Sobat Eljon, terima kasih Anda masih setia bersama dengan saya, Permata Tunjung-Sari, The John Maxwell Certified Coach, Trainer and Speaker, dan The Happy You Train Facilitator. Bersama dengan kita masih ada Ibu Heni Haryono, beliau adalah Master System Infotama Business Manager dan owner dari Hawk Hunter Restaurant. Dan juga Ibu Noni Mahdalena, Maranatha Christian University, lecturer dan owner dari PT Bumi Kusuma Perkasa. Ya, kita lanjut lagi ya untuk Bu Noni sama Mbak Heni. Mbak Heni, saya mau ke Mbak Heni dulu nih. Mbak Heni tolong sharing dong. Tadi kan waktu di segmen yang pertama, Mbak Heni kan cerita bahwa kebutuhan makan sehari 3 kali, kemudian sekolah, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya, yang terus dipenuhi gitu. Nah, gimana Mbak pada saat itu? Apakah semuanya itu mutlak panti asuhan yang menyiapkan untuk Mbak Heni, ataukah ada hal-hal tertentu yang Mbak Heni harus perjuangkan sendiri gitu sebagai anak yang memang tinggal di panti asuhan? Ada nggak Mbak waktu itu hal-hal yang secara tertentu Mbak Heni harus lakukan sendiri, perjuangkan sendiri supaya apa yang menjadi kebutuhan Mbak Heni itu bisa tercukupi? Mbak Heni, silakan Mbak. Ya, kalau memang di panti asuhan untuk makan, sekolah itu memang dibiayain oleh panti asuhan. Biaya dari panti asuhan adalah dari donasi-donasi atau donatur orang yang memberikan ke panti asuhan. Tapi di sini untuk uang jajan, seperti baju, uang jajan, baju, perlengkapan seperti pernak-pernik wanita ya. Kan biasa kita wanita butuh bedak, butuh pengharum, butuh seperti itu. Nah, itu saya harus provide sendiri, harus menyediakan sendiri. Nah, cara saya untuk memprovide kebutuhan saya itu adalah jika ada saudara yang datang berkunjung ke saya, kadang mereka memberikan uang saku kepada saya. Nah, di dalam uang saku itu saya tidak langsung pergunakan semua untuk jajan, tetapi saya mungkin belikan seperti snack-snack. Kadang kalau zaman dahulu kan ada kacang telur itu ya. Nah, saya beli yang pack besar, habis gitu nanti saya repacking yang kecil-kecil, dan saya jual tuh ke teman-teman panti asuhan saya. Ada beberapa mereka yang dikasih uang jajan dengan orang tuanya gitu ya, saya jualin. Di situ saya dapat untung. Nah, dari keuntungan itu saya bisa membeli mungkin bedak, buat jajan di sekolah. Kalau saya ada tambahan, sekolah tambahan gitu ya, di sekolah kan pulangnya sampai sore, otomatis kan saya lapar ya, karena di panti asuhan kan tidak dikasih uang jajan dan bekal. Jadi dari uang saku itu saya untuk beli provide makan siang saya. Seperti itu Mbak, jadi ada uang saya belikan makanan dan saya repacking kecil-kecil. Atau saya beli Indomie gitu, misalnya beli waktu itu Indomie masih 200 perak ya kalau tidak salah ya. Itu saya beli, mungkin saya jual, saya ambil untung 100 perak. Seperti itu, Mbak. Oke, bakat bisnisnya udah keluar ya Mbak ya dari kecil ya. Mbak Heni, tapi tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Rasanya waktu itu Mbak Heni sempat cerita ya, waktu kita ketemu di Jakarta, Mbak Heni sempat cerita kalau Mbak Heni ingin sesuatu, kayaknya Mbak Heni harus menulis surat atau ya dalam tanda kutip kayak bikin proposal kecil gitu loh, yang itu kemudian dikirimkan ke sponsor. Benar nggak Mbak Heni? Mbak Heni ada masa harus melakukan itu? Oh iya Mbak, itu kami lakukan setiap tahun. Nah, itu untuk apa Mbak? Untuk bagian hidup yang mana yang Mbak Heni itu harus menulis surat, kemudian dikirimkan ke sponsor Mbak? Nah, itu adalah bagian untuk kado Natal. Jadi setiap tahun kita tulis surat. Di situ saya biasa tulis surat, saya butuh, saya pengen tas sekolah baru, saya pengen sepatu baru. Karena memang kalau sepatu itu kan kita pakai setahun aja memang sudah rusak ya Mbak ya, apalagi anak-anak kan. Dan saya waktu di panti asuhan itu ke sekolah dengan jarak kurang lebih 20 kilometer, itu saya tiap hari pulang pergi jalan kaki Mbak. Gitu. Nah, jadi saya berharap saya tulis surat itu ke sponsor, ke donatur gitu supaya ya saya mendapatkan barang tersebut, Mbak. Kalau andai kata saya bisa dapat barang tersebut dengan gratis, otomatis kan saya tidak uang yang saya kumpulkan, yang sedikit-sedikit saya kumpulkan itu saya bisa buat keperluan yang lain. Oke. Luar biasa ya Mbak Heni ya, pulang pergi 20 kilometer ya, 20 kilo gitu ya.
Luar Iya. biasa. I cannot imagine loh Mbak, bener. Bener-bener I amazed on you. Bener hebat nih. Nih, saya mau ke Noni nih. Nih, sharing dong ke sahabat Eljon ya. Tadi kan Noni dari keluarga yang kaya raya gitu ya. Kemudian tadi Noni harus melihat satu trauma satu peristiwa yang saya yakin itu pada masa itu menimbulkan trauma bagi Noni gitu ya, sesuatu yang sampai berdarah dan Noni tadi sampaikan bahwa pisau yang melayang dan sebagainya gitu ya, piring-piring Noni kunci dan sebagainya. Nah itu artinya kan Noni itu sebetulnya ada himpitan gitu ya dalam kehidupan Noni, belum lagi ketika pindah ke Surabaya, Noni bukannya yang saya yakin sebetulnya om dan tantenya Noni itu sebetulnya penuh kasih sayang juga ke Noni, hanya mungkin caranya gitu ya tidak sesuai dengan harapan Noni gitu. Artinya kan Noni menghadapi kesulitan gitu kan. Nah, how to survive? Gimana Noni survive pada masa itu? Silakan. Begini ya Bu Permata. Ternyata saya melihat begini, om dan tante saya akhirnya sudah dewasa, akhirnya sadar. Seandainya saya tidak dibawa ke Surabaya, mungkin tidak menjadi Noni yang sekarang. Mungkin waktu kecil saya merasa, ini kejem banget gitu ya. Saya nggak dikasih uang jajan gitu ya. Terus saya hidup nggak sama orang tua gitu ya. Terus tipe saya orangnya nggak bisa minta Bu Permata. Kalau misalnya kurang uang tuh nggak bisa minta gitu ya. Saya diem gitu kan. Apalagi saya selalu ingat trauma-trauma masa lalu yang masih kecil gitu ya. Tapi akhirnya satu titik di mana saya menyadari bahwa kalau saya tidak dididik mereka 2 tahun gitu ya, saya mungkin nggak jadi Noni yang sekarang. Nah, gimana saya bisa survive? Awalnya seperti yang saya bilang sama siapapun gitu ya, bahwa kita itu harus punya mimpi besar Bu Permata. Tujuan hidup kita itu dari kecil kalau bisa sudah ada. Jadi walaupun saya melihat orang tua saya seperti itu, tetapi mereka walaupun saya masih kecil ya, mereka selalu mendidik saya, kamu harus bisa punya pendidikan yang setinggi-tinggi mungkin. Karena ayah saya selalu bilang, saya tidak bisa kasih warisan, harta. Tapi kalau sekolah sok gitu ya. Padahal mereka pun juga nggak bisa kasih sekolah sebenarnya gitu ya. Nah, jadi gimana saya bisa survive waktu itu? Mungkin tipe saya adalah tipe yang saya harus terlihat cheerful gitu ya. Senyum gitu ya. Jadi walaupun saya sedih gitu ya, saya selalu smile gitulah. Selalu berusaha menutupi kesedihan saya karena saya ingin mencapai tujuan hidup saya Bu Permata. Mimpi besar saya yang ingin punya nama yang panjang. Walaupun waktu itu saya masih kecil, saya bukan orang rohaniwan, bukan seorang anak yang dididik rohani gitu ya. Dari kecilnya tidak seperti itu, tetapi saya percaya ketika waktu tadi saya cerita waktu saya SD kelas 6 sampai SMP itu, saya sungguh-sungguh punya iman dan pengharapan Bu Permata. Walaupun saya nggak rajin berdoa mungkin nggak rajin berdoa gitu ya, tetapi saya tahu bahwa Tuhan saya begitu besar Bu Permata. Jadi ketika saya sedih, jatuh gitu ya, terus kayaknya kok hidup tuh kayak nggak punya siapa-siapa gitu ya, saya selalu ingat bahwa Tuhan saya luar biasa. Jadi gimana saya survive selain dari mimpi saya, itu iman dan pengharapan saya Bu Permata. Iman dan pengharapan saya yang sangat kuat memang, bahwa Tuhan selalu kasih yang terbaik buat hidup kita. Dan yang berikutnya, gimana saya survive, saya puji Tuhannya Bu Permata, hidup saya itu dikelilingi oleh mentor-mentor hidup baik itu di tempat kerja, di lingkungan keluarga saya, ada om dan tante saya dari pihak ibu dan dari pihak ayah gitu ya. Semua gitu ya, teman hidup gitu ya. Semua itu yang menjadi mentor-mentor hidup di mana saya ketika saya susah atau sedih, bahkan saya ada di titik paling bawah, saya bisa cerita sama mereka gitu ya. Tetapi yang paling harus kita lakukan adalah action Bu Permata. Perubahan.
Ketika kita sudah bercerita, tapi kita harus melakukan action. Action itu harus kembali lagi pada impian kita, Bu Permata. Impian yang selalu kita doakan untuk itu bisa terwujud. Nah, ketika itu bisa terjadi, Bu Permata, hal-hal yang tadi saya jelaskan tadi, rasanya hidup seseorang itu bisa survive, Bu Permata, untuk menghadapi segala cobaan hidup. Cobaan hidup itu nggak akan ada artinya dibandingkan Tuhan kita yang lebih besar, gitu, Bu Permata. Oke, ini yang saya ingin garis bawahi. Noni tadi menempatkan kata mimpi besar, kemudian Noni tadi juga mengatakan bahwa sejak kecil sebisa mungkin kita itu sudah punya tujuan yang kita tetapkan. Dan kemudian ada yang ingin saya soroti lagi bahwa setiap dari kita itu harus punya yang namanya memegang yang namanya harapan. Karena harapan itulah yang sebetulnya akan menuntun kita kepada sebuah action. Betul. Luar biasa sekali ya, sahabat Eljon. Narasumber kita hari ini Ibu Heni Haryono dan Ibu Noni Mandalena. Dan saya yakin dari dua segmen yang sudah kita lewati hari ini semua pasti sudah membuka wawasan kita, membuka blindfold yang ada di dalam pikiran kita untuk mempelajari hal baru dan kita ingin men-sharingkan kepada orang-orang di sekitar kita. So, sahabat Eljon, kita masih akan berbincang lagi dengan Ibu Heni Haryono dan Ibu Noni Mandalena. So, please stay tuned on Inspirator for Women. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.